masyarakat Sulawesi Utara yang saya hormati dan saya cintai, pada malam hari ini kami dari Satgas COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara yang tergabung juga dalam gugus tugas percepatan untuk pengendalian COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara ingin mengupdate kondisi epidemiologik terkini dari COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Adapun yang akan kami update adalah jumlah ODP yang sedang dipantau saat ini berjumlah 296 orang. Sementara untuk PDP yang sedang dirawat adalah 31 orang, dengan perincian di Rumah Sakit Umum Prof. Kando 20 orang, Rumah Sakit Umum Bayangkara 2 orang, Rumah Sakit Umum Daerah Pemohon Anugrah 4 orang, dan di Rumah Sakit Walter Mengensi di posisinya sekarang ada 5 orang. Sedangkan untuk pasien yang terkonfirmasi positif, teman-teman jurnalis dan masyarakat Sulawesi Utara tentunya sudah terupdate tadi bahwa hari ini kita ketambahan 2 lagi untuk pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Tambahan 2 ini adalah yang pertama pasien yang ke-16, laki-laki umur 72 tahun dengan alamat di Manado, ada riwayat perjalanan dari Jakarta. Kontak erat yang sudah kami identifikasi untuk yang bersangkutan saat ini ada 25 orang dan tidak menutup kemungkinan akan terus diperluas mencari lebih banyak lagi. Kemudian pasien yang ke-17 adalah pria umur 45 tahun dengan alamat Manado juga. Ada riwayat perjalanan dari Jakarta ke Manado juga, sama seperti pasien yang ke-16 ini. Dan kontak erat yang bersangkutan yang sudah berhasil di tracing adalah 43 orang. Kami juga mau mengupdate bahwa di rumah singgah sekarang sudah ada sekitar 33 orang yang sementara dipantau. Sebagian besar adalah pelaku perjalanan dari daerah dengan transmisi lokal. Ada juga ODP yang juga dipantau di sana. Pelaku perjalanan yang ternotifikasi per 11 April 2020 atau hari kemarin adalah 333 orang, sehingga total sampai tanggal 11 April ini dan 18 April ada 24.102 pelaku perjalanan yang bisa dinotifikasi dan data-datanya dibagikan ke kabupaten kota. Hari ini kami juga melayani hotline sebanyak 8 telepon dari 8 orang. Kami juga telah melakukan tracing kontak PDP sebanyak 130 orang, dan hari ini juga kami mengumumkan adanya 2 kematian, 2 orang status PDP yang meninggal. Yang pertama dari Bitung, meninggalnya tadi malam. Kemudian hari ini juga ketambahan 1 di Pemohon. Nah, teman-teman sekalian, perlu kami garis bawahi di sini kenapa akhir-akhir ini kita menghadapi peningkatan kasus PDP yang meninggal. Itu terjadi karena adanya perubahan protokol screening di Rumah Sakit Umum Prof. Kando. Saya sudah terangkan kemarin, yang mana semua orang dengan sakit apapun, dengan atau tidak adanya riwayat perjalanan, tetap di screening dengan fototoraks. Apabila fototoraksnya menggambarkan adanya peradangan paru atau pneumonia, maka yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai PDP. Oleh karenanya akan makin banyak PDP yang terscreening di Rumah Sakit Umum Prof. Kando, dan konsekuensinya banyak juga kematian yang bisa saja bukan disebabkan oleh COVID akan terlapor sebagai PDP. Hal ini perlu dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kewaspadaan di kalangan medis supaya tidak kecolongan bahwa ada pasien yang ternyata dirujuk bukan dengan COVID, tetapi pada perkembangannya ternyata berkembang menjadi pasien COVID. Oleh karenanya kita akan melihat ke depan nanti juga kasus-kasus yang meninggal ini akan meningkat karena screening yang berubah secara protokolnya. Nanti dibuktikan bahwa yang meninggal ini betul COVID atau tidak hanya dengan pemeriksaan swab. Jadi setiap orang yang dikategorikan sebagai PDP itu langsung diambil swab, dan apabila yang bersangkutan meninggal akan terkonfirmasi atau tidak hanyalah dengan menunggu hasil pemeriksaan swab yang dikirim nanti ke rumah sakit, ke Balai Laboratorium Kesehatan di Makassar.
Terkait pemberitaan kemarin bahwa ada satu orang yang tertolak di Rumah Sakit Umum Prof. Kando, kami perlu klarifikasi, dan sebenarnya kemarin juga kami sudah klarifikasi sebagian bahwa yang terjadi adalah yang bersangkutan dirujuk dari salah satu rumah sakit penunjang rujukan di Prof. Kando ke Prof. Kando dengan diagnosa PDP plus acute respiratory distress syndrome. Kami melanjutkan kemarin klarifikasi bahwa yang bersangkutan dirujuk dengan status PDP dengan ancaman gagal nafas, tetapi ternyata sesampai di Rumah Sakit Umum Prof. Kando yang bersangkutan yang didiagnosa ancaman gagal nafas ternyata itu lari dari lokasi perawatan karena memang masalah terbesar dari yang bersangkutan adalah masalah gangguan emosional dan masalah kejiwaan. Oleh karenanya kasus ini kemudian sudah ditangani oleh Rumah Sakit Jiwa Ratu Buisan. Yang bersangkutan sekarang sudah ada diisolasi secara mandiri di rumah. Statusnya bukan PDP sekarang tetapi ODP. Sekali lagi saya klarifikasi. Statusnya bukan PDP tetapi ODP. Masalah terbesarnya adalah depresi dan stres dari yang bersangkutan. Saya perlu klarifikasi terkait video yang beredar bahwa sebenarnya video itu kepentingannya adalah privat, tidak bisa disebarkan. Jadi sekali lagi video itu privat, tidak bisa disebarkan kemana-mana. Tetapi terjadi kesalahan ketika diposting di grup jurnalis, justru ada yang menyebarkan kemana-mana. Yang bersangkutan yang membuat video sudah menghubungi saya secara langsung dan mengatakan bahwa video itu tidak dimaksudkan untuk disebar. Sebenarnya video itu diperuntukkan hanya untuk Satgas COVID-19 untuk mencari jalan keluar bagi yang bersangkutan. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada teman-teman jurnalis, mari kita jaga kode etik kita. Kalau video tersebut di branding sebagai private, sebaiknya jangan sembarang menyebar kemanapun. Nanti akan ada video klarifikasi dari yang bersangkutan, sudah direkam dan sudah dikirimkan ke Satgas yang akan kami publish. Ada video klarifikasi dari yang bersangkutan. Ya, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kami akan melayani pertanyaan yang sudah dimasukkan secara tertulis. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama dari Baladewa Manado Pos. Pertanyaannya adalah perincian anggaran COVID-19 yang 48,5 miliar. Dapat kami sampaikan di sini secara garis besar saja. Nanti detailnya silahkan datang ke kantor, nanti tinggal ditunjukkan. Ini juga salah satu bentuk untuk transparansi anggaran. Tapi bisa kami sampaikan di sini bahwa yang terbesar itu dialokasikan adalah untuk alat pelindung diri. Jumlahnya itu mencapai 13,5 miliar. Masker ada sekitar 10 miliar. Ada juga ventilator, ini juga biayanya besar sekali. Kita ingin meningkatkan kapasitas ventilator kita di rumah-rumah sakit, jumlahnya sekitar 6 miliar. Kemudian yang lainnya itu adalah rapid test juga jumlahnya sangat banyak sekali, 5, sekian miliar. Karena kita ingin memperluas cakupan pemeriksaan kita. Yang lainnya detail-detailnya cukup banyak, sekitar 41 item. Saya tidak bisa menyebutkan secara detail di sini, tetapi ada peningkatan kapasitas laboratorium di BTKL terutama untuk melayani kiriman ke laboratorium BBLK Makassar dan juga ke Lead Eijkman, tetapi ke depan kita akan memeriksakan nanti di sini.